Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Mataram mempersembahkan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis video animasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiana Zahraini. Saya dari semester 5. Adapun pokok pembahasan yang akan saya tampilkan yaitu materi dimensi 3 kelas 12 SMA, di mana subbab yang akan saya bahas kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang kedua, proyeksi titik dan garis pada bidang. Yang ketiga, sudut antara garis dan bidang dalam dimensi 3. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu tema yang menarik loh, yaitu pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Kedua, proyeksi titik dan garis pada bidang. Dan yang ketiga, sudut antara garis dan bidang dalam dimensi 3. Tahukah kamu bahwa suatu bangun ruang dari dimensi 3, contohnya kubus, balok, prisma, dan lain-lain terbentuk dari 3 elemen dasar tersebut, yaitu titik, jarak, dan bidang. Pemahaman akan titik, jarak, dan bidang merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan soal-soal dimensi 3 banyak yang merupakan variasi dari ketiga elemen tersebut, sehingga perlu pemahaman konsep secara mendalam tentang titik, jarak, dan bidang. Oleh sebab itu, pada sesi kali ini, saya akan membahas secara detail tentang kedudukan titik, jarak, dan bidang, kemudian proyeksi titik dan garis pada bidang, dan yang terakhir, sudut antara garis dan bidang. Sebelum saya membahas 3 subbab tadi, sebelum itu kita akan membahas tentang apa sih itu dimensi 3. Ruang dimensi 3 adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ruang ini disebut sebagai ruang Euklides dimensi 3, yang dilambangkan sebagai R pangkat 3. Dimensi 3 merujuk pada sistem koordinat yang membutuhkan 3 nilai numerik, biasanya disebut X, Y, dan Z, untuk menentukan posisi suatu titik atau objek dalam ruang. Untuk lebih memahami materi dimensi 3, coba untuk mengaplikasikannya pada benda yang mudah kamu temukan di kehidupan keseharian. Misalnya, jika kamu melihat kardus paket, maka kamu bisa lihat jika kardus paket tersebut pada dasarnya terdiri dari gabungan lebih dari 2 bangun datar. Dengan adanya materi dimensi 3, maka di dalam sebuah bidang dapat diketahui berapa ukuran jarak dan juga sudutnya. Jadi, teman-teman bisa mengetahui berapa sih jarak antara titik yang ada pada kardus tersebut. Kemudian dari hal tersebut juga, kamu juga bisa mengetahui jika bangun ruang juga memiliki dimensi 3, yakni kubus seperti kardus, kemudian juga ada balok, rimas, tabung, dan bola. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3, di mana titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Selanjutnya garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidang adalah luasan atau bidang datar dan hanya dapat dibentuk dari 3 titik berbeda, 1 titik dan 1 garis, 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Adapun contoh titik, garis, dan bidang terlihat pada gambar. Suatu titik, garis, ataupun bidang memiliki suatu posisi atau kedudukannya satu sama lain. Kedudukan ini mempunyai syarat-syarat khusus, yaitu sebagai berikut. Kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Contohnya titik A, P, dan titik B pada gambar 2. Titik berada di luar garis.
Titik berada di luar garis karena garis itu tidak melalui titik, contohnya titik Q. Kedudukan titik terhadap bidang, titik berada pada bidang terjadi karena bidang melalui titik, titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Titik berada di luar bidang terjadi karena bidang tidak melalui titik, titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Kedudukan garis terhadap bidang adalah sebagai berikut. Garis berada terletak pada bidang, contohnya garis AB, AC, dan lain-lain. Terdapat pada gambar 4. Garis berada pada bidang karena ada dua titik yang dilalui garis pada bidang itu. Garis memotong atau menembus bidang, yaitu contohnya garis PQ, garis menembus atau memotong bidang karena ada satu titik yang dilalui garis pada bidang itu, atau titik tembus. Garis sejajar dengan bidang contohnya garis RS, garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu atau tidak memiliki satupun titik persekutuan. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, dua bidang yang sejajar. Dua bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis perpotongan bidang dari kedua bidang. Dua bidang berpotongan. Dua bidang berpotongan apabila terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Ketiga, dua bidang saling berimpit. Dua bidang saling berimpit, alfa dan beta, apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Kedudukan titik, garis dan bidang memiliki suatu aksioma. Aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran yang bersifat umum, tanpa perlu adanya pembuktian dari kita sendiri. Aksioma terhadap kedudukan garis dan bidang adalah sebagai berikut. Apabila dua buah bidang perpotongan tegak lurus, maka seluruh garis dari bidang 1 terhadap bidang 2 juga akan tegak lurus. Hasil perpotongan dua bidang adalah garis, sedangkan hasil perpotongan 3 bidang dapat berupa garis atau titik. Proyeksi titik dan garis pada bidang. Proyeksi adalah proses penjatuhan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang. Proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang dan biasanya dilambang tanda aksen. Berikut di bawah ini adalah bentuk-bentuk proyeksi titik atau garis ke suatu bidang. Proyeksi titik ke garis. Tahukah kamu cara memproyeksikan sebuah titik ke sebuah garis? Nah, misalnya, kita mempunyai sebuah titik P yang akan diproyeksikan ke sebuah garis, yaitu garis AB. Titik P tersebut dinamakan titik asal atau proyeksian, dan garis AB adalah garis yang dituju untuk memproyeksikan titik P ke garis AB atau proyeksitor. Berikut gambar proyeksinya. Dari gambar tersebut, proyeksi titik P ke segmen garis AB akan menghasilkan titik Q yang berada pada garis AB. Titik Q tersebut merupakan hasil proyeksi dari titik P. Sementara pada garis PQ, garis putus-putus yang menghubungkan P ke Q yang tegak lurus dengan garis AB disebut sebagai garis proyektor. Jadi, bayangan titik P setelah diproyeksikan ke garis AB menghasilkan titik Q. Ingat, garis PQ dan AB harus saling berpotongan tegak lurus. Proyeksi titik ke bidang. Bagaimana cara membuat proyeksi titik ke bidang? Misalnya,
Titik P sebagai proyeksian akan diproyeksikan terhadap bidang W sebagai proyeksitor objek yang dituju. Berikut gambar proyeksinya. Dari gambar tersebut tampak bahwa proyeksi titik P ke bidang W menghasilkan titik Q yang ada pada bidang W. Titik Q yang berada pada bidang W tersebut dihubungkan oleh sebuah garis putus-putus yang tegak lurus dengan bidang W. Proyeksi garis ke garis. Nah, untuk membuat proyeksi garis ke garis, jadikan garis AB sebagai proyeksian dan garis G sebagai proyeksitor. Garis AB akan diproyeksikan ke garis G dengan gambar sebagai berikut. Proyeksi garis AB ke garis tekan garis PR. Garis PR terletak pada garis G. Garis PR tersebut dikatakan garis hasil proyeksi dan garis putus-putus yang menghubungkan A ke P dan B ke R yang tegak lurus dengan garis G dinamakan garis proyektor. Proyeksi garis ke bidang. Lalu, bagaimana untuk proyeksi garis ke bidang? Misalnya, garis AB sebagai proyeksian akan diproyeksikan ke bidang W sebagai proyeksitor. Jadi, proyeksikan saja garis AB ke bidang W. Detail gambar proyeksi sebagai berikut. Dari gambar tersebut, hasil proyeksi garis AB ke bidang W adalah garis PR yang ada pada bidang W. Garis PR tersebut dikatakan hasil proyeksi dan garis putus-putus tegak lurus dengan bidang W disebut garis proyektor. Ketiga, sudut antara garis dan bidang. Sudut adalah kemiringan yang dihasilkan antara garis dengan garis atau garis dengan bidang. Sudut pada dimensi 3 bisa disimpulkan dengan alfa, beta, atau theta. Jika garis B tidak tegak lurus pada bidang alfa, maka sudut antara garis B dengan bidang alfa adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G dan proyeksi garis G pada bidang alfa. Jika garis B tegak lurus pada bidang alfa, maka sudut antara garis B dan bidang alfa adalah 90 derajat. Jika garis B terletak pada bidang alfa atau sejajar dengan bidang alfa, maka sudut antara garis B dan garis alfa adalah 0 derajat. Sudut antara dua bidang atau yang berpotongan adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis pada masing-masing bidang tadi di mana setiap garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang tersebut di satu titik. Garis alfa beta sama dengan perpotongan bidang alfa dan beta. AB dan BC tegak lurus alfa beta. Demikian media interaktif berbasis video animasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.